Hello guys, di balik berdirinya Rumah Sakit Liung Kendage, ada kisah nyata tentang pengabdian dan keberanian. Kisah seorang dokter muda dari Hungaria yang datang ke pulau kecil di utara Sulawesi bukan untuk ketenaran, tapi untuk menolong. Nama dokter itu adalah Dr. Gyula Sesko. Bersama istrinya Emma Rosa Hadadi, ia mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Sanghe di masa ketika layanan kesehatan hampir tidak ada. Lewat dedikasi dan kasih yang mereka tunjukkan, lahirlah cikal bakal pelayanan medis di Sangihe yang kini berkembang menjadi RSUD Liung Kendage. Namun di balik semua itu, ada cerita perjuangan, kehilangan, dan pengorbanan yang jarang diketahui banyak orang. Dan di video kali ini kita akan melihat bagaimana kisah hidup seorang dokter asing dan keluarganya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Sangihe. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di Besang, Bekeng Sangihe. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Pulau Sangihe belum memiliki rumah sakit. Banyak pekerja Injil dan penduduk lokal meninggal akibat penyakit seperti malaria, kolera, cacar, serta buruknya sanitasi. Pada masa itu tidak ada dokter maupun perawatan medis. Doa dan harapan menjadi satu-satunya penopang. Melihat kondisi tersebut, para penginjil Belanda yang datang ke Sangihe mulai membekali diri dengan pelatihan kesehatan agar dapat merawat orang sakit. Mereka tidak hanya membawa firman Tuhan, tetapi juga membawa harapan bagi masyarakat. Dari upaya itu, dibangunlah poliklinik sederhana di setiap pusat penginjilan. Pada tahun 1927, kegiatan medis di Sangihe semakin berkembang. Pemerintah Belanda kemudian membangun sebuah rumah sakit utama di Tahuna dan rumah sakit pembantu di Manganitu. Dua perawat Eropa ditempatkan di Manganitu dan pada tahun 1928, pemerintah mengangkat seorang dokter pribumi bernama Dr. Nikyulu untuk bertugas di Tahuna. Ia juga melakukan perawatan keliling dengan perahu bernama Liung Kendage yang berarti kasih yang tak berkesudahan. Dari sinilah awal mula sejarah rumah sakit Liung Kendage. Meski rumah sakit telah berdiri, kekurangan tenaga dokter menjadi masalah besar. Karena keterbatasan biaya, rumah sakit Belanda di Tahuna akhirnya ditutup. Pihak gereja lalu meminta bantuan tenaga kesehatan dari Belanda. Namun, pemerintah kolonial kesulitan mencari tenaga medis yang bersedia ditempatkan di pulau terpencil seperti Sangihe. Hingga akhirnya pada tahun 1931, datanglah seorang dokter muda asal Hungaria bernama Dr. Gyula Sesko. Saat tiba di Pulau Jawa, Dr. Gyula menghadapi kendala karena ijazahnya tidak dikeluarkan oleh Belanda. Namun karena niatnya yang tulus dan kebutuhan yang mendesak, pemerintah memberikan dispensasi agar ia dapat bertugas di Sangihe. Saat itu, dia datang bersama istrinya, yaitu Emma Rosa Hadadi von Oerhalma, seorang perempuan Hungaria yang lembut dan berani. Keduanya menetap di Tahuna dan mulai melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Masyarakat menyambut mereka dengan sukacita. Sangihe akhirnya memiliki seorang dokter yang benar-benar peduli. Di bawah dukungan lembaga misionaris Belanda, Dr. Gyula menangani berbagai penyakit seperti malaria, TBC, frambusia, hingga luka-luka berat. Ia bahkan melakukan operasi sederhana dengan peralatan seadanya. Berdasarkan keterangan keluarga Dr. Gyula, pembangunan rumah sakit Liung Kendage dimulai pada 10 Januari 1933. Setiap hari, Dr. Gyula melayani pasien tanpa pamrih, sementara istrinya membantu di rumah sakit dan melatih perawat lokal agar menjadi tenaga medis yang andal. Moto pelayanan kesehatan pada masa itu dipegang teguh oleh para tenaga medis dan misionaris yang berbunyi demikian, yang patah akan kubalut dan yang sakit akan kukuatkan, serta beritakanlah Injil, sembuhkanlah yang sakit. Namun masa bahagia itu tak berlangsung lama. Tahun 1942, tentara Jepang menduduki Sangihe. Meski perang tengah berkecamuk, Dr. Gyula dan istrinya tetap melayani pasien, meski rumah sakit kini berada di bawah pengawasan militer Jepang. Pada Maret 1944, Dr. Gyula ditangkap dan dikirim ke Manado karena dituduh bekerja untuk Belanda. Penduduk Sangihe yang mencintainya tidak berdaya menghadapi kekuasaan Jepang. Setelah penangkapan itu, Emma tetap mengelola rumah sakit. Namun, muncul kecemburuan dari sebagian orang hingga beredar tuduhan bahwa Emma menyembunyikan alat komunikasi rahasia di rumahnya. Pada Agustus 1944, Emma ditangkap oleh polisi militer Jepang, yaitu Kempeitai. Emma mengalami penyiksaan yang kejam. Ia dipukul, ditelanjangi, bahkan tubuhnya dibungkus plester yang direndam bensin
hingga membuat kulitnya melepuh. Selama 5 hari, ia tidak diberi air, tetapi ia tetap tidak mengaku karena memang tidak bersalah. Lalu pada bulan November 1944, dalam kondisi luka parah, Emma Rosa Sesko dipenggal kepalanya oleh tentara Jepang. Sebelum wafat, ia menitipkan pesan kepada pengasuh anak-anaknya, yaitu Elizabeth Paparang, untuk menjaga keempat anaknya, yaitu Emma, Eva, Gyula, dan juga Joseph. Namun, Elizabeth juga disiksa dan akhirnya anak-anak itu dijual oleh pasukan Jepang kepada seorang raja Tagulandang seharga 900 gulden atau setara dengan 8 juta rupiah. Di sana mereka hidup dalam penderitaan yang mendalam. Namun Tuhan masih memiliki rencana lain. Pada Maret 1945, pasukan sekutu di bawah pemimpin Richard Hardwick melancarkan misi penyelamatan setelah mendengar kabar tentang anak-anak Eropa yang dijual di Sangihe. Mereka berhasil menemukan anak-anak Dr. Gyula dan membawa mereka ke Morotai, lalu menerbangkan mereka ke Australia. Di sana atau di Australia, mereka dirawat oleh seorang istri pendeta hingga dewasa. Sayangnya, Dr. Gyula tidak pernah bertemu kembali dengan anak-anaknya. Ia meninggal dunia dalam pengeboman sekutu di Manado, tak lama sebelum Jepang menyerah. Setelah perang berakhir, Rumah Sakit Liung Kendage kembali beroperasi di bawah pemerintah dan Gereja Gemis. Nama Liung Kendage yang berarti kasih yang tak berkesudahan menjadi simbol cinta dan pengorbanan keluarga Sesko. Dari kisah inilah lahir generasi perawat dan dokter Sangihe yang terus melayani dengan kasih tanpa pamrih. Anak-anak dari Dr. Gyula kemudian menetap di luar negeri. Anak sulung mereka yaitu Emma memiliki 2 anak yaitu Gerard dan Juliet. Anak kedua Eva meninggal pada tahun 1957 tanpa keturunan. Dan anak ketiga mereka yaitu Gyula memiliki 3 anak yaitu Emma, Gyula Junior, dan Andrew. Anak bungsu yaitu Joseph memiliki 4 orang anak yaitu Colette, Mark, Julian, dan Caroline. Dan sebagai informasi atau perlu dicatat bahwa rumah sakit yang pernah dipimpin oleh Dr. Nikiulu berbeda dengan rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Gyula. Rumah sakit Dr. Nikiulu merupakan milik pemerintah Hindia Belanda, sedangkan Rumah Sakit Liung Kendage adalah rumah sakit milik Lembaga Sending. Rumah Sakit Liung Kendage inilah yang kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, Rumah Sakit Liung Kendage terus berkembang. Tahun 1946 sampai 1956 dipimpin oleh Dr. D.M. Blackhart yang membangun beberapa bangsal dan mengembalikan nama Liung Kendage yang sempat dihapus Jepang. Lalu pada tahun 1950, Rumah Sakit Liung Kendage diserahkan oleh Gemis kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahun 1969, nama rumah sakit sempat diubah menjadi RSU Herman sebelum dikembalikan menjadi RSU Liung Kendage pada 1971. Tahun 1996, karena sering longsor, rumah sakit dipindahkan ke lokasi baru dan diresmikan pada 18 Mei 2004 dengan menggunakan nama yang sama yaitu RSUD Liung Kendage. Dan akhirnya pada tahun 2022, karena menyadari besarnya pengorbanan Dr. Gyula Sesko dan keluarganya, serta untuk mengingatkan generasi muda akan perjalanan panjang layanan kesehatan di Sangihe, maka didirikanlah sebuah monumen untuknya di tahun 2022. Gagasan untuk mendirikan sebuah monumen pun diwujudkan. Prosesnya berawal dari pertemuan tak terduga antara pematung yaitu Alfian Waluko, Kepala RS Liung Kendage yaitu Dr. Apriconnus Loris SPPD, dan Stanley Pontolaokang di Sanggar Apapuhang. Dengan semangat yang sama, mereka sepakat untuk mewujudkan monumen ini meski dana saat itu masih menjadi tantangan. Keluarga Sesko di Kanada dan Australia termasuk Emma yaitu anak tertua dan cucu-cucunya mendukung penuh dengan mengirimkan foto-foto asli untuk memastikan akurasi wajah sang dokter dalam patung. Monumen ini akhirnya berdiri pada tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Sangihe dan diresmikan langsung oleh Bupati yang menjabat kala itu yaitu Bapak Jabes Esargagana SE. Monumen Dr. Gyula Sesko adalah sebuah pesan abadi bagi generasi penerus Sangihe. Ia mengingatkan kita bahwa rumah sakit modern yang berdiri megah hari ini dibangun di atas fondasi pengorbanan jiwa dan raga. Ia adalah cerita tentang seorang dokter dari negeri jauh yang mengabdikan hidupnya dan sebuah keluarga yang rela berkorban demi kasih yang tak berkesudahan. Sebuah warisan yang akan terus hidup dalam setiap denyut nadi pelayanan kesehatan di Sangihe. Nama mereka mungkin telah tiada, tetapi semangat dan kasih mereka tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sangihe.
Itulah tadi kisah Dr. Gyula dan Emma Rosasesco, bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang kasih yang bertahan di tengah penderitaan, tentang pengorbanan yang menyalakan harapan bagi generasi setelahnya. Monumen Dr. Gyula kini berdiri bukan hanya sebagai batu dan patung, tapi sebagai pengingat bahwa cinta dan pelayanan sejati tak pernah hilang di telan waktu. Nama mereka mungkin telah tiada, namun semangat mereka tetap hidup di setiap langkah pelayanan kesehatan di Pulau Sangihe dan di setiap hati yang percaya bahwa kasih bisa mengubah dunia. Jadi buat kalian yang tertarik dengan cerita-cerita atau legenda yang ada di Pulau Sangihe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.